Babul maridi yaitu bab terkait dengan orang yang sakit, maka tawafnya bisa sambil menggunakan kendaraan. Haddatsana Ishaq al-Wasit, haddatsana Khalid an Khalid al-Hida an Ikrimah an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tawaf Rasulullah bil baiti di Baitullah bahwa dan Rasulullah itu ala ba'irin berada di atas onta. Bila ma'ata setiap datang Rasulullah la rukni terhadap rukun terhadap tiang Yamani atau tiang Hajar Aswad asyara beliau isyarat ilahi terhadap rukun tadi bisa dengan sesuatu ia di yang ada di dalam tangannya wakaf baru dan beliau takbir. Jadi berulang-ulang berita dari hadis di kitab Bukhari ini bahwa tawaf bisa dengan cara menggunakan kendaraan. Tentu saja waktu itu menggunakan onta. Artinya onta juga boleh masuk ke dalam Masjidil Haram. Karena waktu itu ya Masjidil Haramnya masih dari tanah. Mungkin sekarang enggak berat gitu ya. Sekarang banyak kendaraan lain. Itu boleh. Apalagi dalam keadaan sakit. Dalam keadaan tidak sakit saja bisa, apalagi dalam keadaan sakit. Haddatsana Abdullah bin Maslamah haddatsana Malik an Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal an Urwah an Janib ibnati Ummi Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat berkata Ummu Salamah syakawatu aku telah menyampaikan berunjuk rasa ila Rasulullah kepada Rasulullah SAW Ani bahwa sebenarnya aku itu ashtaki aku menyampaikan keinginan kepada beliau. Faqala maka bersabda Rasulullah tu fi taublah engkau wahai Ummu Salamah. Ini istri Nabi. Min waro'in nasi berada di belakang manusia. Wanti dan engkau rokibatun boleh sambil menaiki unta. Atubtu maka aku tawaf Rasulullah dan Rasulullah SAW yusalli beliau salat ila jin bil baiti berada di samping Baitullah. Bahwa dan Rasulullah waktu itu yakro membaca bituri dengan surat At-Tur wa kitabim mastur surat At-Tur itu yang dibaca oleh Rasulullah pada saat beliau sholat. Jadi ini berita memberitahukan lagi beritanya banyak bukan hanya satu bahwa boleh tawaf akan tunggangan menggunakan kendaraan. Nah, di sini disebutkan hadis lain. Qadiman Nabiyu telah datang an Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Makkah ke Mekah bahwa yashtaki dalam keadaan agak sakit mungkin atau pala rohilatihi maka beliau melakukan tawaf di atas kendaraan. Jadi eh, riwayatnya banyak. Demikian juga dalam hadis riwayat Imam Muslim. Indan Nabi sebenarnya Nabi SAW telah tawaf Nabi rokiban sambil menggunakan kendaraan dia rohu supaya melihat kepada Nabi siapa nasi orang-orang walaisa walayas aluhu dan bertanya itu orang-orang kepada Nabi. Yahtamilu ayyakuna biladzatil amrayni. Mereka Nabi SAW menaiki unta itu karena ada dua tujuan. Wahina idin dan pada saat itu la dilalata tidak ada petunjuk bihi dalam hal yang dilakukan oleh Nabi ala jawazit tawafi perihal bolehnya tawaf rokiban sambil menggunakan kendaraan legori udrin tanpa ada alasan sakit misalnya. Wakalam fuqaha dan perkataan Imam fuqaha ahli-ahli fikih yang tadi mencenderung itu perbicaraan para ahli fikih al jawaja boleh tawaf sambil menggunakan kendaraan illa annal masya tetapi sesungguhnya kalau berjalan tawaf sambil berjalan aula lebih utama. Rukubu dan menggunakan kendaraan itu makruhun tanjihan itu sesuatu yang makruh yang sangat dilarang.
Jadi silahkan kita mau tawaf menggunakan kendaraan, menggunakan kursi roda, menggunakan beragam kendaraan yang lainnya. Tetapi kalau berjalan menurut pendapat para fuqaha, para ahli fikih, kalau berjalan itu tentu lebih utama. Kalau ingin lebih jauh lagi, naiklah ke lantai dua, lebih jauh. Sambil olahraga tapi bisa ya. Dan ingin lebih jauh lagi, naik ke lantai tiga itu makin jauh saja. Itu satu putarannya mungkin bisa 1 kilo, jauh misalnya. Tapi kalau ingin dekat ya di lantai satu, tapi lantai satu selalu penuh biasanya. Kalau lantai dua atau lantai tiga itu relatif tidak terlalu penuh. Tapi makin jauh. Nah, kalau kita masih muda, boleh sajalah. Nah, demikian juga dalam hadis Ummu Salamah tu fi miwaro innas. Tawaflah engkau wahai Ummu Salamah di belakang orang dalam keadaan menggunakan kendaraan tadi di atas sebutkan. Wahada yaktadi ma'nu tawafi fil maqam. Bedahu al masjid interna dakhilhu. Nah, ini memberikan larangan untuk melakukan tawaf di tempat tawaf apabila tempat tawaf itu dihalangi. Kan kita suka melihat masjid Ka'bah itu kadang dipagar kan, ya ada pagar yang sifatnya apa, bisa dialih-alihkan. Nah, pada saat dipagar kita ingin tawaf lebih cepat gitu, mendekat ke Ka'bah ya tidak bisa. Jangan sampai kita melewati pagar itu. Ya, sudah saja kita tawaf di luar pagar. Ini maksud penjelasan di sini. Jangan melakukan tawaf di dalam pagar. Kalau itu ada pagar di sekitar Ka'bah. Biasanya kadang-kadang, saya tidak tahu tujuannya, mungkin beragam itu. Apakah ada pembersihan atau ada tujuan-tujuan lain, itu suka dipagari. Tapi itu di luar musim haji biasanya. Kalau musim haji tidak ada pagar, langsung saja ke Ka'bah kita bisa mendekat gitu. Bahkan bisa dipegang-pegang tuh dinding Ka'bahnya. Tapi kalau di luar musim haji biasanya mungkin ada pembersihan, maka kalaulah kita tawaf pada saat seperti itu jangan melanggar aturan. Ya tentu di samping nanti akan disindruk oleh askar gitu kan, akan ditangkap oleh askar. Ah, ternyata sebaiknya jangan juga kita tawaf di dalam pagar. Kemudian di hadis berikutnya, babu sikoyatil haji, bab memberikan minum kepada jamaah haji. Haddatsana Abdullah bin Abil Aswad, haddatsana Abu Dhamrah, haddatsana Ubaidullah an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ibnu Umar, ista'dzana telah meminta izin. Siapa? Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ini paman Rasulullah, hampir seumur gitu kan, paman dengan keponakan. Rasulullah kepada Rasulullah SAW ayyabita untuk menginap itu Abbas bin Abdul Muttalib di Makkah, di Makkah layali Mina pada malam-malam waktu Mina, berarti tanggal 11, 12, 13. Akan itu wajib haji untuk menginap di Mina, tetapi Abbas bin Abdul Muthalib itu tidak mau menginap di Mina karena beliau akan menyiapkan minuman di Mekah gitu kan. Boleh tidak? Nah, ini yang selalu saya sampaikan, di haji itu ada wajib dan rukun haji. Kalau rukun haji itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, tidak sah hajinya. Tapi kalau wajib haji, boleh ditinggalkan, tetapi harus bayar dam. Termasuk menginap di Mina pada malam 11, 12, ya kadang-kadang sampai tanggal 12 juga boleh. Itu nafar awal istilahnya, rombongan pertama, tapi bisa juga sampai tanggal 13 Dzulhijjah kita syirik. Nah, waktu itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib minta izin kepada Nabi tidak menginap di Mina, boleh. Min ajli sikoyati, karena beliau mau menyiapkan minuman. Fa'adzina lahu, maka mengizinkan Nabi, boleh nginap di Mekah saja. Karena Sayyidina Abbas mau menyiapkan minuman untuk jemaah haji.
Tentu yang maksud minuman itu adalah menyiapkan air jam-jam. Air jam-jam untuk haji. Kalau sekarang tidak perlu lagi. Kalau sekarang air jam-jam sudah banyak di sekitar Masjidil Haram. Di dalam wadah-wadah plastik itu sudah disiapkan dan kita tinggal pencet saja ada gelas-gelas di situ, tinggal diminum. Jadi gampang sekali. Kalau dahulu kelihatannya beda dengan saat ini. Nah, kemudian hadis berikutnya hadatsana Ishaq hadatsana Khalid an Khalid al-Qida an Ikrimah an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW jaa datang Rasulullah ila siqayati dengan maksud mau menyiapkan minuman. Pastasco maka minum Nabi SAW dari air jam-jam. Pakola maka berkata Al Abbas Abbas bin Abdul Muthalib, ya Fadl, hai Fadl, Fadl itu anaknya Sayyidina Abbas. Idhab, pergilah engkau ila ummika kepada ibumu. Fa'ti, maka datangilah Rasulullah SAW bisyarabin, bawalah bagi Rasulullah minuman. Min indiha, dari sisi itu ibumu. Gitu. Pakola, maka berkata itu Fadl, iskidi, bolehkah engkau memberi minum juga kepadaku? Gitu. Wala maka berkata, ya Rasulullah, innahum sesungguhnya mereka yaj'aluna menjadikan aidiyahum terhadap tangan-tangan mereka fihi di air jam-jam. Wala berkata Fadl, iskini berilah minum aku juga. Pasyariba maka minumlah itu Fadl bin Abbas dari air jam-jam. Summa ata kemudian datang lagi itu Fadl jam-jam ke air jam-jam. Jam-jam ini kelihatannya bukan bahasa Arab, ini ajam. Karena istilah jam-jam ini diucapkan oleh Siti Hajar kan dengan Nabi Ismail. Kita tahu Siti Hajar itu bukan orang Arab. Jadi bahasa azam artinya bukan bahasa Arab. Jam-jam jam-jam itu tetapi dijadikan bahasa Arab jam-jam. Jadi maksudnya nanti ada aturan dalam ilmu nahwu kalau bahasa ajam bukan bahasa Arab maka tidak perlu dirubah-rubah i'rabnya. Misalnya dari Sumatera, kita nyebutnya tetap Sumatera saja, tidak perlu Sumatri atau Sumatru, kan? Sumatera saja. Jam-jam juga tetap jam-jam. Itu artinya kalau dalam bahasa Arab bisa berubah-ubah. Bait misalnya bisa baitun, bisa baitan, bisa baitin ujungnya itu. Itu yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Itu yang gampang itu Pak. Butuh waktu lama itu. Agak sulit kita mengerti itu. Nah, maka ada perubahan-perubahan itu dalam istilah-istilah Arab berubah-ubah tergantung ambilnya apa pula itu ambil ya udah pokoknya itulah. Nah kalau dalam bahasa Ajam tidak perlu dirubah-ubah, kita sebut sukarapi ya sudah sukarapi saja dalam bahasa Arab juga. Nah, jam-jam juga seperti itu kelihatannya karena yang mengatakan jam-jam itu artinya kumpul-kumpul itu waktu itu ada Siti Hajar. Padahal beliau itu bukan orang Arab, kan dari Palestina sana. Palestina mungkin juga Arab ya. Tetapi itu dari Kan'an. Kan'an juga waktu itu apa? Babilonia itu Irak. Irak juga masuk daerah Arab juga ya. Kalau alam mungkin saja. Beliau bukan Arab tapi mungkin juga Arab. Tapi istilah ini nampaknya bukan istilah Arab. Wahum yaskuna, mereka itu pada minum, wayak malu nabiha dan memperbuat apa-apa di sekitar jam itu. Pakola maka bersabda Rasulullah, malu perbuatlah oleh kalian, fa'innakum karena sesungguhnya kalian semua ala amalin solihi berada di dalam amal soleh, meminum air jam-jam itu. Jadi kalau meminum air jam-jam itu bisa, boleh kita sambil berdiri saja. Tapi kalau mau duduk juga boleh. Karena Rasulullah juga pernah minum sambil berdiri. Jadi apa kalau pas rame itu tapi kalau sekarang banyak kan tuh air jam-jamnya yang ditaruh di sekitaran Masjidil Haram
Kita tinggal mencet, ada gelasnya, diminum sambil duduk boleh, tapi kalau sambil duduk nanti keinjak orang lain gitu kan rame. Tapi sambil berdiri juga boleh saja. Kalau kita kesempatan melakukan ibadah haji. Demikian juga waktu umroh juga ya tetap ramai saja masih Haram. Walaupun pada musim haji itu makin ramai saja. Tsumma kemudian bersabda Nabi, laula an tuglabu lanazaltu hatta adu al habal ala hati. Kalaulah mereka tidak dimenangkan, tentu aku akan turun hatta adu al habala sampai aku dekat kepada tali ala hati di tempat ini, yakni atakoh, artinya atakoh di sini apa, daerah leher, mungkin Allah alam apa. Jadi ini adalah bab memberikan minuman kepada jamaah haji. Sekali lagi, saat ini tidak terlalu masalah minuman. Toh minuman kita tidak perlu lagi turun ke air jam-jam. Nah, kalau dulu waktu saya tahun berapa? 2000 itu haji, itu di bawah Ka'bah itu masih terbuka air jam-jam, itu masih ada tangga. Kita bisa melihat sumur jam-jam. Tapi kalau sekarang sudah ditutup, tidak bisa lagi kita melihat. Waktu itu bisa turun ke bawah, sumur jam-jam masih bisa dilihat. Oh, di situ banyak pompa-pompa aja gitu kan, sumur jam-jam. Jadi kalau sekarang itu di atas Ka'bah atau di pelataran Masjidil Haram itu sudah ditutup sehingga tidak bisa lagi melihat sumur jam-jam. Tapi air jam-jam sekarang oleh para petugas sudah disiapkan di sekitar Masjidil Haram dalam bentuk di bejana-bejana plastik. Ingat pencet, bukan hanya di Masjidil Haram, di Madinah juga banyak air jam-jam. Jadi persiapan minum untuk jamaah haji bukan masalah lagi sekarang. Kalau zaman dahulu kelihatannya air minum itu harus disiapkan dahulu oleh para jamaah. Kalau sekarang pemerintah Saudi sudah menyiapkan dengan para petugasnya juga banyak di situ di Masjidil Haram. Nah, di sini disebutkan anna Abbas lamma mata aroda alaihi ayyakuda as-siqoyah. Disebutkan di sini oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu putranya Abdullah bin Abbas, putranya Abbas bin Abdul Muthalib. Dia berkata, sesungguhnya Abbas, bapakku itu, lama mata pada saat mau meninggal itu Abbas bin Abdul Muthalib, Aroda menginginkan itu Abbas alaya kepadaku ayyahuda untuk menyiapkan astiqoyah minum. Artinya menginginkan supaya Abbas Ibnu Abbas putranya itu terus memelihara kebiasaan yang dilakukan oleh Abbas bin Abi Thalib untuk menyiapkan minuman bagi jamaah haji. Seperti itu. Kemudian kuntu jalisan ma Ibnu Abbas disebutkan oleh Bakar bin Abdullah dalam sebuah hadis. Saya ada waktu duduk beserta Ibnu Abbas. Pakola kemudian berkata Ibnu Abbas, Kodima telah datang Rasulullah SAW, Falkoh sama pastasco. Beliau datang beserta Usamah di belakang beliau, Usama bin Zaid. Pak Ataina, maka aku mendatangkan kepada Nabi binain dengan wadah-wadahan bin dari Nabi, Basyariba, maka meminum Nabi dari itu wadah air tadi, wasakopat lahu dan memberikan kelebihannya Usama kepada Usama. Wakola ahsam tu kada pasnau. Kata Nabi, ahsab telah baik kalian semua. Maka begitu perbuatlah, teruslah menyiapkan minuman bagi jamaah haji. Kalau sekarang tidak saja minuman itu di Masjidil Haram, terutama pada hari hari Senin atau Kamis itu orang Arab itu menyiapkan buka puasa menjelang maghrib. Banyak makanan itu yang bisa kita kalau kita puasa, tidak puasa pun bisa ikut makan. Banyak makanan yang bisa kita nikmati di Masjidil Haram. Jangankan di Masjidil Haram, di luar juga banyak dibawa menggunakan mobil makanan dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Ya, juga itu. Kalau kebagian, kalau tidak ya sudah tidak. Tapi sering orang-orang Arab yang kaya raya yang membagi-bagikan makanan. Demikian juga di Masjid Nabawi. Jadi kalau kita puasa pada hari Senin atau Kamis,
datang saja ke masjid makanan. Wastadalla bihada ala anna siqayatul haji khawasah bibani Abbas. Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa pemberian minuman bagi jamaah haji itu dikhususkan bagi Bani Abbas, dari keturunan Abbas. Itu yang menyiapkan minuman bagi jamaah haji. Itu awal-awal Islam, gitu kan. Tapi sekarang sudah berubah, sekarang itu sudah oleh pemerintah. Tapi pemerintah Saudi yang sekarang itu bukan keturunan Nabi. Jadi raja-raja yang sekarang itu Raja Salman itu tidak termasuk keturunan Nabi, bukan Habib-Habib. Tapi itu adalah eh, Abdul Aziz bin Saud kalau tidak salah. Itu dulu adalah sesungguhnya dikuasai oleh Khalifahan Turki Utsmani. Mekah dan Madinah itu. Ah, Saud bin Abdul Aziz ini dibantu Inggris menyerang Mekah dan Madinah ini dikuasai pada saat sekitar abad ke-19 dan menguasai sehingga sekarang istilahnya juga disebut Saudi Arabia. Saudi itu keluarga Saud sebetulnya. Saudi itu adalah yang menguasai Arab Saudi, jadi keturunan dinasti. Maka raja, sekarang jadi raja. Nah, waktu itu sebetulnya yang menguasai Mekah itu masih keturunan Nabi Syarif Hasan. Ini Syarif Hasan itu terusir, kalah berperang dengan keluarga Saud bin Abdul Aziz. Beliau pindah sekarang jadi di Yordania. Itu keturunan Nabi itu yang penguasa Yordania saat ini. Tapi yang menguasai Mekah Madinah yang istilah sebut Khodimul Haromain itu pelayan dua tanah suci itu bukan keturunan Nabi. Sehingga oleh sejumlah orang dimasalahkan. Loh kok kenapa yang menguasai Mekah dan Madinah itu bukan keturunan Nabi? Nah, itu memang politik, Pak ya. Agak susah. Sehingga pada tahun 79, kalau Bapak-Bapak masih ingat, Bapak Ibu ingat, waktu itu terjadi pemberontakan kan di Masjidil Haram. Itu sebetulnya menginginkan supaya yang menguasai Masjidil Haram dan nanti di Madinah itu keluarga Nabi, kan keturunan Nabi. Nah, itu melakukan pemberontakan saat kalau tidak salah musim haji tahun 79 dahulu. Tetapi dikalahkan oleh pemerintah Arab Saudi tidak berhasil juga. Bahkan dihukum oleh pemerintah Saudi. Jadi yang sekarang menyatakan Khodimul Haromain itu bukan keluarga Nabi, bukan turunan Nabi. Maka karena itu Iran menyatakan supaya Mekah dan Madinah itu diinternasionalisasi, dikuasai oleh umat Islam sedunia, tidak oleh keluarga Saud saja, walaupun tidak berhasil juga. Sampai sekarang tetap dikuasai oleh pemerintah Saudi Arabia. Itu tentu saja kalau dilihat dari modal yang datang ke sana tanpa perlu mengundang turis dan macam-macam, tanpa diundang juga pada berdatangan orang ya melakukan ibadah haji jutaan itu Pak. Di kita di Indonesia ingin mendatang turis itu harus promosi kemana-mana, walaupun tidak banyak juga yang datang sampai jutaan. Nah, di Saudi itu setiap tahun selalu dan sepanjang tahun juga ada saja umroh. Sehingga makin kaya saja itu negara Saudi. Juga kabarnya di Saudi Arabia itu tidak ada pajak-pajakan. Kita kan dikit-dikit pajak. Yang belum dipajak itu kentut saja mungkin Pak ya. Segala sesuatu dikenai pajak. Harus bayar gitu kan. Ada PPN yang naik terus, PBBA macam-macam. Nah, di Saudi itu anak kaya raya itu mereka tidak termasuk hanya dari minyak saja. Kalau hasil sumber daya alam itu hanya dari minyak saja. Kalau kita selain minyak, hutan, ada nikel, ada emas, ada tembaga, ada boksit, macam-macam. Tapi kita tidak kaya rakyatnya. Gitu. Nah, dikorupsi melulu segelintir orang. Di negara-negara sana itu untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga rata-rata
relatif kaya sehingga orang Indonesia pada bekerja di Saudi Arabia. Yang memalukan juga itu. Kita juga lebih kaya dibanding Saudi Arabia, lebih kaya dari Jepang, lebih kaya dari Singapura gitu. Tapi kekayaan kita hanya dimakan segelintir. Itu masalahnya. Kalau menurut perhitungan Pak Mahfud, kalau semua kekayaan alam kita itu digunakan untuk sepenuh-penuhnya kepentingan rakyat sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, maka setiap penduduk Indonesia itu bisa menerima 20 juta rupiah tanpa harus bekerja. Sejahtera kan kalau kita tiap orang dikasih 20 juta rupiah per bulan tanpa harus kerja, dapat apalagi ditambah kerja itu makin saja. Tapi kita belum seperti itu, pengelolaan negara belum bagus sedikit. Kemudian kita lanjutkan bab jabi jam-jam. Bab yang terkait dengan air jam-jam. Wakil abdan akhbarun Abdullah akhbarun Yunus an Jubri an Anasin bin Malik. Karena ada Abu Dzar radhiyallahu anhu yuhadisu membacakan hadis anna Rasulullah semuanya Rasulullah SAW Qala bersabda Rasulullah puriha purija dibukakan eh, kepadaku Sakoni memberikan minuman kepadaku, wa ana waktu itu aku di Makkah berada di Makkah. Panazala maka turunlah Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, kaparoja maka membukakan malaikat Jibril sodri terhadap dadaku. Cuma salah kemudian mencucinya Jibril kepada dadaku bimain jam-jama dengan air jam-jam. Jaa kemudian datang malaikat Jibril bitostin dengan membawa pinggan min dahabin dari emas mumtaliin yang penuh itu pinggan hikmata dengan hikmah wa imanan dan iman. Pak Proboha bisa terima maka mencucikannya itu malaikat Jibril dengan pinggan yang penuh hikmah itu dengan terhadap letak. Sumat bakohu kemudian melipat-lipatkannya malaikat Jibril kepada semua khoda kemudian mengambilnya malaikat Jibril biaya daya dengan tanganku Pak Aroja maka mengangkatnya malaikat Jibril sampai ke langit dunia. Ola berkata Jibril di khojini sama kepada penunggu pada penjaga langit dunia, iftah bukalah itu langit. Ola man hadza siapakah ini wahai Jibril? Ola berkata Jibril, Jibril saya adalah Jibril. Nah, ini adalah kisah tentang Isra Mi'raj. Disebutkan di sini, waktu itu Nabi sedang berada di Masjidil Haram menjelang Isra Mi'raj. Pada saat menjelang Isra Mi'raj kita tahu Nabi setelah mengalami proses boykot, diboykot secara ekonomi oleh penduduk Mekah. Sampai Nabi menyingkir ke pinggiran kota Mekah, termasuk Siti Khadijah juga. Siti Khadijah yang kaya raya itu waktu itu harus tidur di tempat terbuka gitu kan. Nah, kemudian setelah itu Siti Khadijah meninggal. Demikian juga Abu Thalib pelindung-pelindung Nabi itu meninggal. Maka dikenal saat itu ada Amul Huzni, tahun kesedihan bagi Nabi. Nah, pada saat tahun kesedihan itu, Allah menghibur kepada Nabi melalui peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itulah yang terjadi saat Nabi sedang berada di Masjidil Haram. Nah, diceritakan di hadis ini, pada saat itu Jibril datang kepada kemudian Nabi dibelah dadanya. Itu wallahu alam pakai pisau apa gitu kan wallahu alam ya. Dibelah dadanya tapi tentu saja tidak seperti operasi biasa kayak di rumah sakit. Ini oleh malaikat Jibril. Kemudian dibuka dadanya, dibersihkan dada Nabi sehingga tidak memiliki rasa iri, tidak memiliki rasa dengki, tidak ada dendam. Kalau di kita kan masih suka ada iri, dengki, dendam di kita itu. Jadi kalau sudah masuk surga nanti akan diangkat. Kalau sekarang itu sebaik-baik apa juga kita senyum, sejum, tetap saja masih punya rasa iri kita. Karena itu masih itu sifat-sifat manusia. Itu juga ada manfaatnya juga. Kalau tidak punya iri, tidak punya itu kan kita tidak akan maju juga.
punya kemauan untuk maju itu dari rasa itu juga ada manfaatnya juga. Tapi Nabi itu sudah dibersihkan oleh malaikat Jibril sebelum beliau di Isra Mi'rajkan. Dada beliau dicuci menggunakan bimai jam-jamah, menggunakan air jam-jam. Demikian juga waktu itu malaikat Jibril membawa sepinggan di dalamnya berisi hikmah dan iman. Jadi hikmah dan iman itu dimasukkan ke dalam dada Nabi sehingga keimanan beliau itu beda dengan keimanan kita. Oh, sangat tinggi sekali iman Nabi itu. Karena memang ditambahkan keimanan itu makin menguat saja. Karena mungkin kalau sekarang kita mau mengikuti peristiwa yang beda dengan peristiwa peristiwa yang alamiah seperti ini, akan mengalami kecepatan yang demikian tinggi gitu kan, melakukan mi'raj sampai ke langit dalam waktu yang beberapa jam saja, itu berarti kecepatannya sangat tinggi. Katakanlah kecepatan yang diketahui manusia sampai saat ini yang paling tinggi itu adalah cahaya. Cahaya itu dalam satu detik bisa 300.000 kilometer itu yang ditempuh. Tidak kebayang. 300.000 kilometer itu kemana itu kan ya? Keliling dunia saja hanya 40.000 kilometer. Berarti cahaya dalam satu detik bisa mengitari bumi itu sebanyak 7,5 kali dalam satu detik. Betapa cepatnya. Nah, karena Nabi akan melewati proses yang demikian panjang dan kecepatannya tinggi, maka ada semacam adjustment dulu, setting dulu, disetting oleh malaikat Jibril. Sehingga dadanya dipenuhi hikmah, dan pada saat beliau menempuh perjalanan itu aman-aman saja. Karena kalau menurut penjelasan dari Einstein, jika satu massa, jika satu benda mengalami kecepatan sampai kecepatan cahaya setinggi itu akan hancur lebur, akan jadi energi. Itu yang disebut dengan bom atom itu kan. Kecepatannya demikian tinggi, maka akan hancur secara ilmu fisika itu kan, akan hancur lebur dan menjadi energi sehingga bom atom itu itulah yang terjadi ledakan di Hiroshima dan Nagasaki sampai banyak korban itu karena daya ledaknya yang demikian tinggi akibat kecepatan yang terlalu tinggi itu yang disebut dengan reaksi-reaksi nuklir yang terjadi reaksi fisi maupun fusi di matahari sehingga menimbulkan cahaya sampai ke bumi itu akibat reaksi nuklir di matahari sebetulnya kecepatannya demikian tinggi. Nah, demikian juga kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilihat secara fisik manusia biasa, diperjalankan dengan kecepatan yang demikian tinggi, barangkali kecepatannya lebih dari cahaya, maka perlu disetting. Nah, disetting ini dilakukan oleh malaikat Jibril. Sebelum berangkat beliau melakukan mi'raj, diperbaiki, disiapkan dahulu jasad-jasad jasad beliau. Ceritanya. Dia tidak ujung-ujung langsung naik, tapi ada persiapan-persiapan supaya ya pengetahuan kita sampai saat ini begitu kan kalau kalau satu benda kecepatannya melewati kecepatan sama dengan kecepatan cahaya akan hancur lebur itu yang dalam rumus E sama dengan mc kuadrat itu rumus Einstein itu. Jadi kalau satu massa mengalami kecepatan yang demikian tinggi akan berubah menjadi energi, menjadi ledakan atau menjadi kekuatannya sangat. Nah, jika Nabi juga waktu itu diperjalankan dengan kecepatan yang demikian tinggi, kan menggunakan tunggangan yang disebut buruk. Buruk itu dari kata barkun. Barkun itu artinya kilat, cahaya. Kan? Seperti kilat kalau ada hujan, demikian cepatnya kan kilat. Kecepatannya itu ya 300.000 kilometer sepengetahuan kita manusia. Sebetulnya mungkin bisa lebih lagi. Nah, menggunakan buruk dengan kecepatan cahaya, padahal Nabi adalah jasad biasa, maka supaya tetap utuh harus ada setting. Itulah yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril ya memang beliau itu malaikat, bisa melakukan perjalanan yang demikian cepat, itu lain persoalan. Tapi Nabi nanti memiliki kekuatan melebihi malaikat Jibril karena nanti setelah mencapai Sidratul Muntaha, malaikat Jibril itu tidak bisa ikut mendampingi Nabi lagi. Waktu menghadap Allah, hanya Nabi yang diizinkan. Jadi kekuatan Nabi lebih
hebat dibanding dengan malaikat Jibril. Ini cerita hadis ini. Kemudian malaikat Jibril, eh, tapi yang penting di sini adalah air jam-jamnya itu. Sampai sekarang juga diyakini air jam-jam itu adalah air yang penuh dengan mineral sehat kalau kita meminum itu. Kalau kita sedang di Mekah itu kita bisa mandi pakai air jam-jam. Bawa bawa kompan galonan ke Masjidil Haram, kemudian pulangnya dibawa itu. Asal sampai di maktab kita ke mandi saja itu air jam-jam. Sehat itu. Tapi sayangnya tidak bisa dibawa ke tanah air itu air jam-jam. Karena tidak boleh naik pesawat bawa-bawa air itu. Kita paling dikasih hanya 5 liter saja air jam-jam. 5 liter disiapkan oleh pemerintah kita gitu kan, sudah ada di Bandara Soekarno Hatta biasanya atau di Pondok Gede waktu itu, tinggal bawa. Tapi air jam-jam yang asli itu yaitu yang ada di Mekah, di dekat Mina itu ada kocoran air jam-jam bebas itu Pak. Alirannya besar, kita bisa menampung air jam-jam itu. Sehingga kadang-kadang tadi jamaah itu mau bawa kompanan banyak. Nah, kemudian mau dikirimkan ke Indonesia itu masalahnya belum tentu diizinkan karena di atas pesawat kan tidak boleh ada cairan kecuali mungkin di packing khusus. Maka biasanya air jam-jam yang 5 liter itu dikirimkan tersendiri oleh pemerintah menggunakan pesawat. Tapi betulkah itu air jam-jam? Wallahu alam. Bisa saya oplosan juga itu. Nah, kalau yang ingin asli itu yaitu di kota Mekah. Haddasan Muhammad, hadis berikutnya Haddasan Muhammad wa Ibnu Salam Akhbaruna Al-Bazari an Asim an Syibi an Nabna Abbas an Nabna Abbasin seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hadasahu membacakan hadis. Qala berkata Ibnu Abbas, "Saqaitu aku telah meminum telah memberikan minum Rasulullah kepada Rasulullah SAW min jam-jam dari jam-jam. Pasyariba maka minumlah Rasulullah bahwa pada Rasul itu qaimun dalam keadaan berdiri. Nah, artinya kalau minum air jam-jam boleh saja sambil berdiri. Bahkan minum biasa juga boleh saja sekali-kali kita berdiri. Apalagi di kita kalau ada pesta pernikahan kan kadang-kadang tidak disiapkan tempat duduk ya sambil berdiri. Dalam keadaan tertentu boleh-boleh saja. Tapi tetap duduk itu lebih diutamakan. Karena tentu ada proses-proses fisik juga nanti. Bisa merusak ginjal dan sebagainya kalau sambil berdiri. Tapi kalau sambil duduk lebih aman gitu dari sisi kesehatan kedok. Kemudian Qala berkata Asim pahala Pak Ikrimah maka bersumpah Ikrimah maka yang itu adalah ala bairin. Nah, tidaklah terjadi pada saat itu kecuali Nabi itu berada di atas onta. Jadi kalau menurut Asim di sini bahkan Ikrimah bersumpah bahwa Nabi itu pada saat itu berada di atas onta. Jadi pengertian berdirinya itu di atas kendaraan. Tapi di sini menurut Ibnu Abbas berdiri dalam pengertian berdiri langsung saja Nabi berdiri sambil minum air jam-jam. Air jam-jam itu tidak pernah habis sampai saat ini, masih saja banyak. Saya yang telah meminumnya tiap saat itu banyak, tetapi tidak habis-habis. Nah, kemudian di sini cerita tentang air jam-jam. Wasumiat jam-jam di kasrotiha. Mengapa disebut jam-jam? Karena demikian banyaknya air jam-jam. Yukol ma jam-jama ay kasiru. Nah, secara arti jam-jam itu bahasa Arab itu kasir. Kasir itu banyak. Waktu itu, waktu air jam-jam itu keluar kan kata kata Siti Hajar jam-jam banyak mungkin ditampung gitu kan. Pengertian dalam bahasa Arab itu kasirun banyak. Wakila iha, tetapi juga diucapkan itu istimewa berkumpul. Itu dibuat sumur. Gitu. Nah sudah ribuan tahun itu air jam-jam itu. Nabi saja udah hampir 1.500 tahun kan. Ditambah waktu Siti Hajar itu 2000 tahun sebelumnya atau 2500 tahun sebelumnya. Mungkin berat sudah hampir 3000 tahun itu air jam-jam tidak pernah habis. Padahal itu di gurun pasir yang gersang. Sampai saat ini yang meminumnya makin banyak saja
tetap banyak. Karena memang nama jam-jam itu artinya kasir, banyak. Tidak pernah habis. Dan itu menyehatkan kalau kita meminum. Kemudian dalam hadis Imam Bukhari juga disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam syariba qa'iman. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minum air jam-jam qa'iman sambil berdiri. Jadi boleh minum air jam-jam itu sambil berdiri. Dan itu banyak dilakukan di jemaah haji. Walaupun mau sambil duduk juga boleh, sambil cingogo bisa gitu kan. Boleh-boleh saja. Demikian juga di Masjid Nabawi. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum ke sana nanti Allah takdirkan ke sana. Caranya macam-macam. Allah Maha Kuasa. Hadis berikutnya hadasan Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Ibnu Syihabin an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, rajana kami telah keluar ma Rasulullah berserta Rasulullah SAW di hajatil wada pada saat haji wada. Ahlalna maka kami berihram kan di umroh untuk melakukan umroh. Sumakola kemudian bersabda Nabi, man siapa orang karena ada maaf besar orang itu hajun binatang sembelihan, fayuhilla maka hendaklah dia melakukan umrohnya itu atau ihramnya itu bil haji untuk haji wal umroti dan umroh. Sumalahillu tetapi kemudian tidak boleh tahallul hatta yahilla minhuma sehingga dia tahallul dari haji dan umroh tadi. Pakodim itu maka kemudian aku datang maka kepada ke kota Makkah wa ana haidun. Pada saat itu aku dalam keadaan haid kata Siti Aisyah. Falamma qadaina maka pada saat selesai hajjana haji kami semua arsalani mengutus Rasulullah kepadaku ma Abdurrahman beserta Abdurrahman ila Tanim ke kota Tanim dekat di Mekah. Pak Tamartu maka aku berumroh. Pola maka bersabda Nabi SAW hadi makan umroh tiga inilah tempat umroh engkau wahai Aisyah. Fatopa maka tawaflah alladzina orang-orang ahlu yang berihram bil umrah untuk umroh semua halu. Kemudian mereka tahalul semua tawaf, kemudian mereka tawaf tawafan akhiran tawaf wada pada arrojahu pada saat mereka mau pulang setelah mereka pulang min dari Mina. Amal ladzina jama'u bainal haji wal umrati fa innama tawafu tawafan wahidan. Adapun orang-orang yang mengumpulkan haji dan umroh, maka sesungguhnya mereka melakukan tawaf hanya sekali saja. Itu yang disebut haji kiron. Jadi di sini penjelasan tentang macam-macam haji itu. Jadi ibadah haji itu bisa dilakukan dengan 3 pola. Sekali lagi saya ulang, ada haji ifrad, itu mendahulukan haji, mengemudiankan umroh. Kemudian ada haji tamatu. Kalau haji tamatu mengedepankan umroh. Ini yang banyak dilakukan jemaah Indonesia. Dan yang ketiganya itu polanya adalah membarengkan haji dan umroh sekaligus. Itu haji kiron. Boleh dipilih yang mana saja bebas. Tiga-tiganya diizinkan oleh Nabi. Sehingga ini juga menjadi patokan bagi kita. Tidak perlu kita fanatik dengan satu cara. Termasuk dalam sholat juga bisa macam-macam. Bisa beda-beda. Loh, berarti itu tidak ada justru itulah kebenaran. Kebenaran itu Nabi tawarkan kepada orang dengan beragam cara. Banyak. Jadi kita jangan heran, loh kok cara-cara sholat itu beda-beda. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak sholat subuh itu. Ya silahkan saja mau pakai kunut silahkan. Toh hanya sunnah saja itu kunut. Tidak wajib. Ada yang mau kunut boleh, ada yang tidak juga boleh. Ada yang mau pakai usoli juga silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Tetapi yang penting jumlah rokaatnya tidak boleh beda karena itulah contoh dari Nabi. Ini tidak boleh ngarang-ngarang, harus jelas dasarnya. Dan Nabi memberikan ajaran kepada kita itu dengan beragam cara. Jadi sekali lagi, jangan suka fanatik merasa itu tidak sah gara-gara beda dengan cara kita. Belum tentu. Karena kita belum tahu saja. Kalau sudah tahu, oh memang ada cara lain. Silahkan. Demikian juga dalam berdoa. Mau pakai ngangkat tangan boleh, tidak pun silahkan. Tidak apa-apa. Ngangkat tangan ada hadis Nabi, tidak pun silahkan. Demikian juga mengaminkan doa. Mau mengaminkan boleh tidak. Itu ada semuanya penjelasan. Macam-macam dari Nabi.
tidak perlu fanatik, merasa paling benar sendiri. Nah, itu berarti pengetahuannya kurang, harus belajar lagi sebetulnya. Nah, demikian juga dalam melaksanakan ibadah haji. Ada tiga cara, walaupun tidak semuanya ditempuh oleh Nabi, hanya satu cara saja Nabi melakukan secara ifrad, tapi terhadap Siti Aisyah menggunakan cara dengan cara apa tamatu gitu, atau dengan cara yang lain gitu. Tapi sahabat yang lain dengan cara kiron, digabungkan antara ibadah haji dan umroh sekaligus. Ini memberikan penjelasan. Karena pada saat itu, waktu Siti Aisyah sampai ke Mekah, beliau haid. Ya tentu saja haid itu kan tidak boleh tawaf, walaupun masih boleh wukuf. Tetapi tawaf tidak boleh, sehingga tidak jadi ikut tawaf. Kemudian beliau baru melakukan ibadah haji lagi setelah selesai haidnya. Nah, kalau di kita sekarang haji itu bisa dicegah kan menggunakan pengetahuan modern gitu ya. Tapi hati-hati, nanti bisa berakibat juga ada eh, penyakitan, bisa menjadi sakit. Tapi hadis ini memberikan penjelasan beragam cara melakukan ibadah haji. Silahkan itu. Nah, kemudian di hadis berikutnya, Haddasana Yakub bin Ibrahim, Haddasana Ibnu Aliyah an Ayyub an Nabi, Anda bin Umar, sungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dakhala telah masuk ibnahu ke anaknya Abdullah bin Abdullah, wa dhaharhu dari, dan nampak ada di dalam rumah. Faqala, berkata Abdullah bin Abdullah, Inilah amanu, sungguhnya aku tidak aman ayakuna ada pada tahun ini baina nasi antara orang-orang di tahun peperangan. Ya suduka, maka menghalangi itu orang-orang kepadamu anil baiti, dari sampai ke Baitullah. Karena terjadi peperangan, aku tidak bisa melakukan pergi ke Ka'bah itu. Alasan ini tidak bisa melakukan haji. Kalau aku mendirikan pola kode khoroja, sungguh telah keluar Rasulullah SAW, pahala menghalangi kuparu Quraisyin, orang-orang kafir Quraisy, bainahu antara Nabi wa bainal baiti dan Baitullah. Hila, maka kalau dihalangi baini antara aku wa bainahu dan antara Ka'bah itu, alu kama fa'ala Rasulullah, maka aku memperbuat apa yang telah diperbuat Rasulullah. Nah, ini terjadi pada tahun ke-6 6 Hijrah, waktu Nabi dengan para sahabat mau melakukan ibadah haji, rombongan dari Madinah mau ke Mekah. Sudah berpakaian ihram juga Nabi. Tetapi nanti di Hudaybiyah dihalang-halangi oleh kafir Quraisy, tidak boleh masuk ke Mekah. Tidak boleh melakukan haji. Dan betul tidak jadi, sehingga Nabi halullah disuruh menyembelih hewan kurban, dan banyak para sahabat yang dongkol itu kan tidak setuju. Karena waktu itu Nabi membuat perjanjian. Itu yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Dengan perjanjian yang berat sebelah, kalau dilihat secara logika nalar biasa. Sampai saya di Umar berkata, loh bukankah ini Rasulullah kok membuat perjanjian berat sebelah? Salah satu berat sebelah itu begini, kalau ada orang Mekah datang ke Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Tapi sebaliknya kalau ada orang Madinah datang ke Mekah, tidak perlu dikembalikan ke Mekah. Nah, itu kan dongkol kan para sahabat, banyak yang tidak senang. Bahkan pada saat itu, mereka disuruh pulang lagi, kan Hudaybiyah itu sudah dekat Mekah. Dan sudah jauh dari Madinah. Madinah ke Mekah itu kurang lebih 400 kilometer. Mungkin dari Bandung itu 400 kilometer ke Jogja mungkin ya. Sampai ke Jogja. Jalan kaki atau naik onta. Tiba-tiba disuruh pulang lagi. Kita belum sampai ke Jogja, baru sampai apa mungkin Purworejo gitu kan. Disuruh pulang lagi. Apa tidak dongkol gitu Pak. Marah pasti kan. Nah, banyak waktu itu juga para sahabat yang tidak setuju. Kok Nabi, mendingan kita berperang saja lah. Maka ada yang disebut dengan Bai'atur Ridwan, janji setia, sumpah setia, akan berperang membela kehormatan Islam sampai titik darah penghabisan. Walaupun waktu itu adalah untuk membela Sayyidina Utsman, karena Sayyidina Utsman sebagai utusan diutus ke Mekah dikabarkan dibunuh. Gitu.
Tetapi ternyata tidak jadi dibunuh. Dan waktu itu kaum muslimin berjanji setia akan membela kehormatan Islam dengan terbunuhnya Utsman sampai titik darah penghabisan. Ternyata Sayyidina Utsman pulang dalam keadaan segar bugar sehat lagi. Nah, kemudian terjadi perjanjian itu. Tapi Nabi nanti melalui perjanjian ini melakukan dakwah ke berbagai tempat, mengutus utusan, ada yang diutus ke Bizantium Timur, ada yang diutus ke Persia, ada yang diutus ke Mesir, dan ke beberapa tempat lain. Kalau ke Bizantium diterima dengan baik utusannya, ke Mesir juga diutus dengan baik. Tapi kalau yang diutus ke Persia ditolak, bahkan surat Nabi disobek-sobek oleh Kaisar Persia saat itu. Sehingga kata Nabi, lihat saja Kaisar Persia juga akan disobek-sobek juga nanti kekaisarannya. Dan itu terbukti saat zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu dihancur leburkan kekaisaran Persia. Nah, saat itu para sahabat Nabi merasa dongkol dan disuruh oleh Nabi kita tidak jadi ke Mekah, marilah kita tahlul saja di sini, kan membatalkan rencana mau melakukan haji dan umroh. Tetapi para sahabat tidak mau bertahlul. Nah, kemudian Nabi masuk ke Siti Ummu Salamah, istri beliau. Kata Siti Ummu Salamah, kasih contoh dahulu oleh wahai Rasul, mencukur rambut, menyembelih hewan kurban, contohi dulu. Kemudian akhirnya Nabi mengikuti nasihat dari istri beliau, Siti Ummu Salamah. Beliau akhirnya menyembelih hewan kurban, mencukur rambut, dan tahlul lah di situ. Maka setelah Nabi memberikan contoh, akhirnya ramai-ramai para sahabat ikut Nabi. Jadi kedongkolan itu sudah tidak ada lagi saat itu. Akhirnya pulang lagi Nabi dengan para sahabat ke Madinah dengan jarak yang demikian jauh. Bisa kita bayangkan kalau naik bis mungkin tidak ada masalah ya. Ini jalan kaki atau hanya naik onta gitu. Kan jaraknya demikian jauh itu oh, pasti ngedumel gitu kan. Kita saja ini belum tentu pada mau. Saya yakin tidak akan bisa diajak begitu ya kita semua. Pasti dongkol saat itu. Tapi Nabi, ya memang begitu keputusan Nabi. Tentu saja itu dengan petunjuk dari Allah. Dan berdasarkan inilah nanti terjadi peristiwa banyak sampai terjadi Futuh Mekah nanti. Padahal itu perjanjian berlakunya 10 tahun. Tetapi belum sampai 10 tahun sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang Quraisy. Sehingga perjanjian dibatalkan. Dan ujungnya nanti tahun ke-8 Hijrah, Nabi bisa menaklukkan kota Mekah. Yang disebut Futuh Mekah. Setelah Futuh Mekah, tidak boleh lagi orang kafir tinggal di Mekah. Tidak boleh haji, tidak boleh lagi umroh, tidak boleh melakukan tawaf, dan sebagainya. Ada larangan. Dan setelah itu, Mekah menjadi kota Islam. Nah, di sini kata para sahabat, saya juga mau mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Karena apa? Ada ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di diri Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik, uswatun hasanah. Atau istilah sekarang role model gitu kan. Contoh terbaik bagaimana mengamalkan Al-Quran itulah ada di diri Rasulullah. Sehingga yang harus jadi pedoman, jadi patokan bagi kita. Contoh utama dalam beragama itu, contohlah Rasulullah. Jangan nyontoh yang aneh-aneh. Jangan ikut abah, awas itu aneh. Ada ceramahnya di YouTube itu. Sudah tidak boleh sholat lagi. OP harus merah putih. Dari mana itu? Bikin aturan sendiri. Sudah yang dicontoh itu adalah Nabi saja, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jadi panutan kita. Kalau si Abah Awas itu ngarang-ngarang itu, atau Panji Gumilang itu, jangan dicontoh itu, bukan untuk dicontoh. Contoh yang terutama itu adalah Rasulullah dalam beragama, dalam mengamalkan Islam. Kemudian di hadis berikutnya, hadasan Qutaibah hadasan Allah an Nafi an Umar radhiyallahu anhu aroda al hajja ama nazal hajjat, menghendaki mau melakukan ibadah haji pada tahun para haji melakukan zaman Ibnu Jubair. Wakila lahu innan nasaka idun bainahum qitalun. Sungguhnya manusia itu pada saat itu terjadi peperangan. Kita tahu zaman sahabat saja sudah terjadi peperangan. Itulah sifat manusia itu.
Sifat manusia itu di dalamnya ada dendam, ada dengki, iri, dan sebagainya. Di sahabat juga ternyata ada. Waktu dekat saja dengan zaman Nabi, ya memang Nabi sudah wafat. Di antara para sahabat juga terjadi gontok-gontokan. Bahkan terjadi peperangan gitu. Antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali saja terjadi peperangan. Itu yang disebut dengan perang Jamal. Kemudian juga nanti ada Abdullah bin Jubair, itu keponakan Siti Aisyah, juga itu menjadi penguasa Mekah saat itu, juga terjadi peperangan. Nah, ini diceritakan begitu. Zaman Ibnu Jubair, ada orang mau melakukan haji, tetapi terjadi peperangan. Jadi tidak aman melakukan ibadah haji. Mungkin istilah sekarang tidak istitoah. Kita tidak mampu melakukan haji, bukan karena tidak ada uang atau karena badan tidak sehat, tapi di perjalanannya terhalang ada peperangan. Boleh tidak melakukan ibadah haji. Tapi seperti di kata sahabat, lakon kan lakubi satu nasalah. Sungguh ada contoh di diri Rasulullah. Jadi maksudnya ya udah memang tidak bisa melakukan ibadah haji. Toh Rasulullah juga waktu itu dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Dia tidak melawan, tetapi ya pulang lagi ke Madinah. Ya udah kita juga pulang lagi aja. Ini usyidukum anni qad ajab umratan. Padahal aku waktu itu sudah bersaksi ingin melakukan umroh. Bakhoroja hatta idza kana biduhil baida. Sehingga pada saat sampai di tanah Baida, masya'anul haji umrah illa wahidun. Tidak akan melakukan haji dan umrah kecuali akan digabungkan. Itu haji kiron tadi. Ushidukum anni qad ajab hajan ma umrati. Pada aku telah mewajibkan pada saat itu aku akan melakukan haji dan umrah sekaligus. Wahda hajan ishtarahu bi kudain. Dan aku telah menyiapkan binatang untuk disembelih di kudain. Walam yajid ala dalik dan tidak menambah terhadap itu. Walam yanhar tetapi kami tidak bisa melakukan berkurban, walam yahilla dan tidak bisa melakukan tahlul min syai'in hurrima minhu. Dari sesuatu yang diharamkan. Walam yahlik dan tidak bisa bercukur, walam yukosir dan tidak bisa menggunting rambut, hatta kana yaumun nahri sehingga sampai ke hari Idul Adha. Panaharo maka barulah kami bisa menyembelih kurban, muhalaf dan bercukur, waro'a an kodo atau wapal haji dan dia melihat bahwa bisa melakukan kodok tawaf haji wal umroh bi tawafi al awal terhadap tawaf awal. Oleh Umar dengan maka dari kepada Rasulullah. Begitulah yang diperbuat oleh Rasulullah. Kalau ada halangan, ya tidak bisa melakukan ibadah haji. Halangan itu tidak diizinkan. Kalau Rasulullah, kalau kita mungkin terjadi peperangan, ya sudah tidak perlu melakukan ibadah haji. Atau ada wabah seperti COVID kemarin kan tidak ada ibadah haji juga. Sudah bentuk tapi dengan penelitian yang seksama bahwa kalau kita melakukan ibadah haji akan terpapar, ya sudah tidak perlu melakukan haji. Dan wamal ladzina jama'u baina haji wal umrah fa innama tawafu tawafan wahidan. Adapun orang-orang yang menggabungkan antara haji dan umroh, maka dia tawafnya hanya tawaf sekali saja. Jadi tawaf ibadah itu selain sebagai rukun haji juga umroh sekali saja. Tapi kalau kita pisahkan antara haji dan umroh, tentu saja sendiri-sendiri. Jadi cukup dalam haji kiron itu adalah menggabungkan haji dan tawaf itu sekali. Demikian juga sa'inya cukup sekali untuk haji dan umroh. Tapi tentu saja pada saat ihram harus diniatkan bahwa ini ihram untuk haji dan umroh sekaligus. Kemudian kita lihat di hadis berikutnya. Hadasan Ahmad bin Isa bin Wahab, Qala Ahbaroni, dan seterusnya dari Ibnu Jubair. Pakola kon haja setelah melakukan ibadah haji Nabi SAW, Ahbarotni telah memberi tahukan kepadaku siapa Aisyah Tuhan Siti Aisyah radhiyallahu anha annahu bahwa sungguhnya Nabi itu awwalu syai'in bada bihi hina qadima annahu tawaddu'a. Sungguhnya Nabi SAW perkara yang pertama kali dilakukan oleh Nabi itu adalah berwudu dahulu sampai ke kota Mekah. Jadi sebelum tawaf beliau wudu sehingga summa tawaf kemudian beliau tawaf bil baiti di Baitullah. Jadi tawaf itu harus dalam keadaan berwudu. Wudu dahulu
tawaf. Semalam takun umrotan. Kemudian Nabi tidak melakukan umroh. Cuma haja kemudian melakukan ibadah haji Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena walu syai'in pada bi tawaf bil bait. Hal pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar juga adalah tawaf di Baitullah. Walaupun tetap disertai dengan wudhu. Semalam takun umrotan, kemudian beliau tidak melakukan umroh. Semua Umarus. Kemudian demikian juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melakukan itu. Semua hajjah, demikian juga zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Para itu awal syai'in bada bihi at-tawaf bil bait. Jadi segala sesuatu yang diawali oleh para sahabat dan oleh Nabi itu, beliau melakukan tawaf di Baitullah. Semalam takun umrotan, semua Muawiyah, wa Abdullah bin Umar, demikian juga Muawiyah, Abdullah bin Umar, tim Hajjaj itu Ma'i, Abi Zubair al-Awam begitu. Mereka semuanya melakukan perbuatan pertama itu adalah tawaf. Sehingga kita mengenal istilah tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf kedatangan. Jadi pertama kali kita datang ke kota Mekah itu, silahkan tawaf. Tawaf apa? Tawaf kedatangan, disebut tawaf kudum. Datanglah tawaf penghormatan kepada Masjidil Haram dan Ka'bah, tawaf kudum. Nah, setelah itu baru kita melakukan tawaf untuk rukun umroh ataupun sa'i. Silakan. Demikian yang dilakukan oleh para sahabat. Waqad ra'aytu ummi wa khalati hina taqdimani tadi bisya'in awal min al-baiti tawafani. Demikian juga yang dilakukan oleh para sahabat yang lain. Kaum perempuan juga begitu. Sehingga sekali lagi hal pertama yang harus dilakukan saat kita tiba di Mekah itu tawaf. Tawafnya tawaf dulu. Demikian juga pada saat kita mau meninggalkan kota Mekah harus diakhiri dengan tawaf. Itu yang disebut dengan tawaf wada. Dan hadis terakhir, Qad akhbaroni ummi anha ahallat hiya wa uqtabat Zubair. Sungguhnya ibuku itu beliau melakukan ihram dengan saudaranya dengan Jubair untuk melakukan umroh. Falamma masarukna halu. Maka pada saat mengusap rukun halu mereka bertahallul. Sudah tahallul maksudnya. Artinya boleh juga dalam keadaan tahallul kita melakukan tawaf. Setelah tahallul ingin tawaf lagi, itu tawaf sunnah, boleh silakan. Demikian juga setiap kita masuk ke Masjidil Haram itu tawaf pertama kali yang dilakukan. Jadi tidak ada tahiyatul masjid di Masjidil Haram, tapi tahiyatul masjid itu diganti dengan tawaf. Ya tentu saja bagi kita yang kuat, yang sakit ya sudahlah tidak tawaf. Saya kira itu bahasan kita hari ini. Oh ya, Bang.